Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang kitab suci Al-Quran dan kitab suci sejati ada makna. Sengaja saya mengaitkan ini agar kita dapat memahami sedikit demi sedikit, agar kita tidak mudah menyalahkan, menilai, apalagi menghakimi orang lain salah. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang pertama berbunyi Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini ada misteri yang terkait dengan diri kita, dengan alam semesta dan seluruh isinya yang belum terkupas. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengupasnya sedikit demi sedikit agar kita tidak gagal paham. Di surah yang kedua, yaitu di surat Al-Baqarah, berbunyi Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang rahasianya adalah di 3 huruf pertama. Kalau dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu sudah langsung disebutkan bahwa sungguh Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kitab Al-Quran ini, nah, yang dimaksud kitab Al-Quran ini itu bukan Al-Quran yang ini, tapi Al-Quran yang ini sedang menceritakan kitab suci, yaitu Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim adalah alam. Saudara dan saudariku, Alif Lam Mim itu adalah alam. Jadi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah alam yang sedang diceritakan oleh kitab suci Al-Quran ini. Jadi kitab suci Al-Quran itu menceritakan kitab suci, yaitu yang bernama alam. Jadi alam itu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Sungguh tidak ada keraguan padanya. Padanya, itu pada alam. Bahwa sejatinya alam itu adalah kitab suci yang sedang diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Jadi sesungguhnya alam itu bagi orang-orang yang sadar, bagi manusia-manusia yang sudah tercerahkan, itu adalah kitab yang sungguh tidak ada keraguan padanya, pada alam tersebut. Dan itu berlaku untuk atau kepada orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran yang mengatakan, saya hanya menjabarkan saja. Ini supaya kita lebih real di dalam berpikir. Ini sinkron dengan ilmu modern, ilmu pengetahuan modern. Ini sinkron, tidak bertentangan. Jadi, nanti akan terkait dengan apa itu kitab suci sejati ada makna. Yang Al-Quran ini sudah mengatakan bahwa alif lam mim, bahwa alam itu adalah dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Renungkan saja saudara dan saudari, supaya kita lebih realistis dengan mampu membaca makna atau memaknai kalimat Al-Quran, kalimat ayat suci yang begitu berlapis-lapis di dalam maknanya. Kalau boleh saya mengajukan sebuah tantangan kepada kita semua, supaya kita bisa lebih berpikir jernih, berpikir sadar, berpikir realistis. Tunjukkan kepada saya apabila panjenengan mengetahui satu saja apa yang tidak bersumber dari alam. Tunjukkan kepada saya. Bisakah panjenengan menemukan itu? Ini agar kita lebih realistis di dalam berpikir, di dalam kita beragama. Agama itu bukan mitos. Agama itu kita bisa realistiskan gitu.
Agama itu realita yang ada sebenarnya. Terkait antara diri kita dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan. Terkait. Cuman kita belum sadar. Itu saja masalah. Nah, kenapa di tanah Nusantara ada bahasa kitab suci sejati ada makna? Dan bunyi kitab suci sejati ada makna itu wulang reh sejati. Itu bunyinya. Kembali kita kepada alif lam mim tadi. Dan kita akan sambungkan nanti secara perlahan. Kalau alif lam mim itu adalah alam, kalau alam itu adalah kitab suci, bukankah ini terkait dengan kita, manusia? Manusia itu tercipta dari empat unsur elemen alam. Dari unsur dari sari-sarinya air, dari sari-sarinya angin, dari sari-sarinya bumi, dan dari sari-sarinya api. Bukankah itu ada di alam? Dan alam itu kitab suci yang diceritakan oleh kitab suci Al-Quran. Berarti wujud kita ini dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam warna kulit, suku bangsa, bahkan agama, itu kitab suci sejati ada makna. Yang suaranya kitab suci sejati ada makna itu adalah ulang reh sejati. Mana ada di dalam kitab suci yang bersuara buruk, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, memerintahkan untuk mengadu domba, berbicara kasar kepada yang berbeda. Tidak ada. Semua kitab suci itu mengajak kepada kebaikan. Lalu alam. Kalau alam itu adalah kitab suci, berarti kita harus bisa membaca alam. Alam mengisyaratkan, memberikan isyarat. Kita harus mampu membacanya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca alam kalau kita tidak mendekat kepada alam, kalau kita tidak menyatu dengan alam? Kayaknya kan sulit, bahkan mustahil. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kalau sekarang panjenengan sudah tahu, walaupun katanya, silakan. Mau dibawa kemana kitab suci sejati panjenengan? Mau berbunyi seperti apa kitab suci sejati panjenengan? Kita kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah tahu. Kalau sejatinya wujud kita itu adalah kitab suci, masa sih mau untuk keburukan, mau bercerita tentang keburukan, dengan perilaku kita yang tidak baik, yang melanggar hukum agama, hukum negara, hukum adat istiadat. Perilaku itu kan sedang bercerita. Oh, ternyata seperti itu kitab suci itu ceritanya. Padahal yang saya tahu kitab suci itu tidak seperti itu. Sebenarnya sederhana. Semakin kita sadar, semakin kita mengerti. Semakin kita mengerti, kita harus semakin berhati-hati. Jadi kalau berbicara tentang kitab suci, itu kan hanya perbedaan pada nama. Ada Taurat, ada Jabur, ada Injil, ada Weda, ada Tripitaka, ada Al-Quran. Nama-namanya saja yang berbeda. Tidak ada satupun di antara kitab-kitab suci tersebut yang mengajarkan keburukan, yang memerintahkan keburukan. Tidak ada. Dan seluruh kitab suci tersebut sudah menjadi wujud kita. Loh, kalau seluruh kitab suci tersebut sudah menjadi wujud kita tinggal mempraktekannya, bukan? Sesimpel itu. Kita beragama itu sebenarnya. Tidak perlu berbelat-beli. Kalau kitabmu kitab Injil, kalau kitabmu kitab Weda, kalau kitabmu kitab Jabur, Taurat, dan lain sebagainya, praktekkan saja. Pasti baik kok. Menjadi tidak baik, menjadi tidak bermanfaat. Karena diotak-atik oleh dalil. Dalil itu kalau bahasa kitanya, bahasa kita, dalil itu dalih atau alasan.
Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Apa alasannya? Ini alasan itu dalil. Kenapa orang Islam misalnya melakukan sholat 5 waktu? Ini dalilnya. Ini alasannya. Ini yang menjadi perdebatan yang tidak akan berakhir kalau kita sendiri tidak mengakhirinya. Makanya kita harus memulai dari diri kita untuk mengakhiri alasan-alasan itu. Coba perhatikan saja alam. Baca Al-Quran kalau kitabmu Al-Quran. Baca Injil, baca Weda, baca Tripitaka misalnya. Sampai kepada maknanya. Baru praktekkan. Pasti akan benar. Pasti tidak akan bertentangan dengan hukum apapun. Baik itu hukum negara, hukum adat istiadat, bahkan hukum alam sekalipun. Bahkan hukum alam atau hukum karma atau hukum sebab akibat. Tak akan bisa menyentuhnya. Karena itu maknanya sebenarnya. Bahkan di titik akhirnya, perjalanan seorang manusia yang bisa mencapai titik puncak hakikat hidupnya akan terlepas dari yang namanya kematian. Ini lebih ekstrim, lebih mustahil katanya. Tapi ini tidak mustahil, saudara dan saudari. Tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Orang semuanya sudah ada pada diri kita. Pada wujud yang bernama manusia. Wujud ini terdiri dari 4 unsur elemen anasir alam semesta. Dan yang menghidupkan 4 elemen yang ada di dalam tubuh manusia bersama tubuh kita manusia, itu ruhnya Allah. Itu ruhnya Tuhan itu sendiri. Sampai di titik ini saja. Apa yang mustahil bagi ruh Tuhan tersebut? Kalau 4 elemen anasir ini menyatu, manunggal dengan ruhnya Tuhan itu sendiri. Apa yang mustahil? Ini secara logika. Tidak muluk-muluk. Kalau kita manusia yang mengaku beragama bisa menjadi wujudnya, bisa menjadi kitab suci sejati ada makna, mempraktekkan teori yang ditunjukkan oleh kitab suci kita masing-masing. Bagi orang Islam, itu petunjuk dari kitab suci Al-Quran. Berarti hakikatnya Al-Quran adalah wujud kita. Wujud ini manusia. Ini hakikatnya Al-Quran. Kalau wujud kita ini
Hakikatnya adalah Al-Quran. Masa sih Al-Quran mau korupsi? Berarti bukan agamanya yang salah. Kesadarannya yang belum sampai. Kesadaran dirinya bahwa dirinya itu adalah kitab suci. Masa sih kalau diri kita ini adalah hakikatnya kitab suci. Masa mau merugikan orang lain? Masa mau menyakiti orang lain? Masa mau merampas hak orang lain? Apakah kitab suci kita seperti itu? Ini pertanyaan kita. Pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Nggak rumit. Yang rumit itu, yang menjadikan kita rumit, karena kita selalu percaya apa katanya. Selesai. Kebiasaan itu yang harus kita kikis. Seharusnya. Agar kita bisa berpikir secara jernih, secara sadar. Tidak selalu tergantung apa katanya. Lalu, apa kataku? Kapan? Kalau katanya terus. Ketika kita mendengar apa katanya, kaji dong. Jangan berhenti. Karena perjalanan kita itu, perjalanan katanya itu, masih terlalu jauh dari sampai. Maka kalau terus katanya, kita tidak akan pernah bisa sampai pada apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci kita. Pada benang merahnya, kitab suci Al-Quranul Karim bercerita tentang alam dan seluruh makhluk, termasuk kita manusia, dari alam. Maka kalau kita dari alam, sedangkan alam itu kitab suci, berarti wujud kita ini adalah kitab suci. Kalau wujud kita ini adalah kitab suci, bukankah menaruh kitab suci itu harus di tempat yang bersih, yang suci? Maka tempatkanlah diri kita, kitab suci sejati ada makna kita, di tempat yang suci, di tempat yang bersih, suci. Jangan ditaruh di tempat sampah. Jangan ditaruh di kecomberan. Jangan. Dosa katanya. Silahkan. Mau dibawa kemana kitab suci panjenengan? Mau seperti apa makna kitab suci panjenengan? Silahkan.
saya sudah cuplikan untuk kita renungkan. Untuk kita renungkan, pelajari, dan secara terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.